Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hamdan wa syukran alaika ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Mudah-mudahan baik. Saya doakan mudah-mudahan baik. Amin amin. Kali ini kita akan belajar bersama-sama. Tetapi sebelum itu ya, perkenalan dulu lah. Nama saya ini Oktio Franklin Biantoro. Kemudian yang lainnya bisa dilihat di CV saya, di riwayat hidup saya. Itu bisa dilihat. Kemudian niatkan dalam hati kita untuk belajar dengan saya lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita niatkan untuk Allah, semuanya akan diganti, apapun itu, mulai dari tugas kita, kelelahan kita, kemudian biaya jilid, biaya ngeprint itu kalau ada. Kalau dalam masa-masa pandemi seperti ini kan online semuanya, biaya, tenaga kita, waktu kita, makanan kecil kita, biasanya kan ada makanan kecil, ada makanan ringan, nah itu pasti diganti, atau makan besar dimanapun diganti, karena ini bagian dari proses mencari ilmu. Kalau niat kita hanya sekedar ijazah, sekedar mendapatkan nilai yang bagus, niat kita supaya nanti kita dapat pekerjaan yang baik, niat kita hanya PNS gitu kayaknya, kita hanya berhenti di situ saja. Dan kalau niat kita hanya semacam itu, siapa yang menjamin pasti dapat, ya kan? Niat Anda kuliah biar jadi PNS, yakin Anda jadi PNS? Ketika saya tanya begitu, rata-rata tidak yakin. Kenapa? Karena PNS itu kan ya pendaftarannya kan ya tidak tiap bulan ada, tiap tahun ada gitu ya, tertentu, yang lama ribuan, jutaan bahkan gitu ya. Nah, kalau niat kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala, maka kalau kita dapat bonus, bisa nilai yang baik, nilai, kemudian kita jadi PNS, wah, pekerjaan yang bagus, nah, itu bisa, itu bonus-bonus saja. Tetapi kan memang niat awal kita adalah lillahi ta'ala, maka seandainya pun kita gagal mendapatkan nilai dan tidak masalah, karena sudah lillahi ta'ala. Kemudian etos kerja, semangatnya orang-orang yang lillahi ta'ala, karena tidak ngejar dunia, maka ya tentu luar biasa. Kenapa? Karena dipersembahkan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kita sekedarnya gitu ya, hanya kita agar dapat nilai bagus, kan hanya sekedar berhenti di nilai. Kalau lillahi ta'ala tidak, wah, saya memberikan yang terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka saya harus fight, harus bertarung. Nah, itu semangatnya orang-orang yang lillahi ta'ala. Terus kemudian ini terkait pembagian materi, saya kira teman-teman sudah kebagian semua ya. Dan semua materinya apa, judulnya apa, temanya apa. Di situ ada kelompok ya, ada kelompok gitu ya. Ada kelompok. Nah, ini ada kelompoknya, namanya ini nanti seandainya ada kesamaan ya, kesamaan materi. Di sini ada 14 tema gitu ya. Bisa dipilih teman-teman. Yang kemarin mungkin bisa dikoordinasi, setelah memilih dikoordinasikan kepada ketua kelas. Ini ada tema yang sama Pak gitu. Ada tema yang sama. Pokoknya yang 34 atau 78 kok sama Pak ini. Atau 9 10 gitu ya. Tidak masalah. Bisa nanti teman-teman yang sama itu satu kelompok. Jadi satu kelompok, teman-teman yang sama nanti bisa dapat satu kelompok, begitu, dapat satu kelompok. Kemudian ini nanti yang membedakan nanti di presentasinya saya jelaskan nanti. Nah, dapat satu kelompok. Ini tugasnya kelompok ya, kelompok aja. Temanya sama berarti satu kelompok. Nah, ini prosedurnya. Ini terkait prosedurnya. Ini prosedurnya. Jadi teman-teman membuat tulisan
format penulisan maksimal 20 halaman. Ini ada formatnya gitu ya. Formatnya ya saya batasi 20 halaman. Jangan sampai lebih ya. Ini saja. Kayak saya format tulisannya maksimal cuma 20 halaman. Sangat simpel. Apa saja di dalamnya. Ini standarnya adalah saya standar jurnal. Kalau teman-teman pernah membuat jurnal penelitian ya semacam itu. Standarnya ya umum aja lah, judulnya apa, kemudian nama Anda, nama kelompoknya ya, boleh nama kelompoknya siapa saja gitu ya. Kemudian asal sekolah tinggi, institut, universitas, asal lembaga Anda. Nih, kemudian emailnya apa gitu ya. Kemudian abstrak. Ini abstrak ini ya kalimat atau alinea ya, satu alinea saja ya, yang menggambarkan isi dari tulisan Anda. Kemudian kata kunci ini ya yang kira-kira diambil dari judul boleh ya. Judul yang paling penting dari judul apa umumnya gitu ya. Itu kata kunci aja. Kemudian pendahuluan ini yang buat santai aja. Pentingnya judul itu aja, itu apa. Pentingnya jadi tema Anda itu apa, itu di pendahuluan. Kemudian tinjauan pustaka, ini ya teori-teori, kemudian Anda analisis juga boleh. Kemudian kesimpulkan, setelah selesai simpulkan, terus kemudian daftar pustakanya mana. Nah itu saja, sangat sederhana. Jadi bisa dilihat di template teman-teman semuanya kemarin sudah. Kemudian kalau sudah di kelompok, materi sudah ada, kemudian presentasikan dalam bentuk video. Nah, jadi membuat video. Dalam membuat video ini ya menggunakan video di HP saja tidak apa-apa, HP atau apa gitu ya. Ya kalau tidak punya HP Pak, ya pinjam tetangganya gitu ya. Tidak punya Pak saudaranya, tidak punya Pak ya teman-teman salah satu kelompok, masa tidak punya HP gitu ya. Jadi HP-nya nyewa saja kalau tidak punya uang ya nyari dulu. Nyarinya di mana Pak ya, nyarinya bebas. Kemudian setelah membuat video, presentasikan secara mandiri. Jadi meskipun ini tugasnya kelompok, teman-teman presentasinya secara mandiri dalam bentuk video. Kemudian diupload pada akun YouTube. YouTube-nya siapa? YouTube-nya sendiri boleh, YouTube-nya kelompok boleh, kan bukan satu kelompok, di YouTube salah satu boleh, YouTube-nya kelompok itu boleh. Atau tidak punya, kalau YouTube-nya tetangganya boleh. Tidak punya Pak, YouTube-nya penjaga warnet sudah tidak ada Pak. YouTube-nya yang ini, yang rental print itu aja. Terus kemudian dalam membuat video, teman-teman harus memperhatikan ini penampilan Anda. Jadi harus diperhatikan penampilan teman-teman. Umpamanya gunakan pakaian atau baju gitu ya, yang resmi itu ya apa ya, yang pakai hem umpamanya. Atau seperti saya ini menggunakan batik gitu ya, boleh gitu ya. Putri juga gitu, putra juga begitu, sama saja. Yang tidak resmi apa Pak, kaos oblong gitu ya, umpamanya kaos oblong itu ada tulisannya macam-macam gitu. Wah, anak gaul, wah, anak zaman now ya, tulisan semacam itu. ya jangan itu untuk yang lainnya saja. Terus kemudian bagi yang laki-laki, perhatikan ini rambutnya. Kalau belum disisir ya disisir yang rapi. Kalau perlu dikasih minyak rambut, wah kasih pomade biar keren. Wah, kalau enggak ada ya kasih air saja ya biar terlihat rapi disisir. Kalau yang rambutnya panjang bagaimana Pak? Rambutnya panjang teman-teman pakai kopiah. Nah seperti saya juga pakai kopiah. Nah itu boleh ya, biar terlihat wah nasionalis ya. Kalau kopiah kan nasionalis gitu ya. Kemudian yang perempuan juga menyesuaikan gitu ya. Itu terkait tugas. Jadi
sangat sederhana, sangat simpel. Jangan dibuat sulit karena saya memudahkan. Ini yang paling penting. Jadi teman-teman kenalilah dosen Anda. Jadi teman-teman mengenali dosennya. Bagaimana cara mengenali dosennya? Mengenali karakternya, ataupun mengenali bagaimana tugas-tugasnya. Jadi kalau tugasnya A, B, C, ya, kan macam-macam gitu ya, kita kenali. Oh, karena setiap dosen memiliki kebijakan sendiri dalam memberikan tugas. Umpamanya kan ya, dosen A, dosen B, dosen C itu kan punya strategi sendiri-sendiri dalam pendidikan. Makanya teman-teman harus perhatikan apa strateginya, apa metodenya, apa tujuan dari pembelajarannya beliau itu. Nah, itu bisa menjadi kita perhatian kita. Karakternya juga, oh beliau itu sabar, beliau itu suka ini ya agak tidak sabar sedikit, nah umpamanya begitu. Beliau ini kalau sangat tegas gitu ya, itu contoh-contohnya semacam itu. Oh beliau itu santuy, wah sangat santai. Jadi ya kita kenali, kita perhatikan. Kemudian saya dulu waktu kecil ini ada cerita gitu ya, cerita tentang siapa itu, ada seorang yang disuruh menyembelih sapi. Anda beli sapi gitu ya. Kemudian yang para kaumnya ini, warnanya apa? Wah, kemudian tanya lagi nih, banyak pertanyaan mereka. Usianya berapa? Beratnya berapa? Tanduknya panjang atau pendek? Wah, terus tanya lagi, gemuk atau kurus? Wah, macam-macam pertanyaannya. Nah, akhirnya kan dari kisah ini kan akhirnya yang menyuruh menyembelih sapi ini kan punya standar. Oh, warnanya merah, contohnya ya gitu ya. Kemudian beratnya 1 ton, tanduknya lurus, yang gemuk, yang usianya sudah dewasa. Kan jadi banyak persoalan, banyak masalah. Ketika semakin banyak bertanya, semakin banyak masalah. Meskipun ada kasus-kasus yang lain tidak sama, ini kasus yang saya ya, ketika ketemu saya begitu. Kalau ketemu saya, semakin Anda banyak bertanya, semakin Anda banyak masalah. itu saya. Maka kenalilah para guru-guru Anda itu. Kalau saya, semakin Anda banyak bertanya, semakin Anda banyak masalah nanti. Saya akan keluar standar-standar yang besar, lumayan gitu ya. Nih, terkait judulnya gimana Pak, ini boleh enggak? Wah, saya kan standarkan judulnya ini. Nah, padahal saya kasih tema yang mudah-mudah. Terus kemudian format tulisannya Pak, itu kertasnya ukurannya apa Pak? Terus kemudian hurufnya ukurannya berapa? Jenis hurufnya apa Pak? Terus itu nanti kalau halamannya sekian gimana Pak? Boleh tidak? Semakin Anda bertanya, maka standar saya semakin besar. Padahal standar saya itu sangat minimal ya. Format penulisan maksimal 20 halaman. Standar saya sangat sedikit. Semakin Anda bertanya, maka akan seperti cerita sapi tadi. Semakin saya menyetandarkan. Tetapi semakin Anda berkarya, Anda membuat tulisan, Anda presentasikan, buat sekeren mungkin, ya, buat yang mungkin ya ada diedit yang bagus, itu semakin bagus. Menggunakan kualitas suara yang bagus boleh kok. Nah itu, jadi teman-teman, semakin standarnya saya rendah, jangan dibuat tinggi. Anda bisa standarkan tinggi dengan yang teman-teman ya, teman-teman yang lain kan banyak juga ya tugasnya. Jadi teman-teman bisa yang itu yang standar tinggi. Ketemu saya, berikan yang terbaik untuk Allah, itu saja. Oke teman-teman, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.